Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa hadir di sini dengan sangat bangga sekali untuk diskusi ya terkait dengan transaksi atau akuntansi untuk transaksi asuransi syariah. Baik, nama saya Dadan Romansa. Kalau dari namanya sudah kelihatan ya, kalau orang Sunda itu namanya diulang-ulang ya, Dadang, Deden, Didin, yang paling bagusnya Cecep, karena itu ciri khas orang Sunda gitu ya. Saya lahir di Garut ya, kemudian tinggal di Puri Serpong atau di Puspibek ya, biasanya sama dikit gitu ya. Kemudian sehari-hari saya sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam ya, STCI. Jadi di STCI ini yang prodinya hanya yang syariah, prodi akuntansi syariah, perbankan syariah, kemudian bisnis syariah sama hukum ekonomi syariah. Kita hanya membuka prodi yang syariah, karena yang syariah saja belum tentu masuk surga masalahnya gitu ya. Baik, kemudian selain di SEBI, saya di PT Seri Sakti, kemudian karena di beberapa dan juga sebagai manajer partner kantor jasa akuntansi syariah. Yang bedanya kalau regulasi sebelumnya kita hanya ada kantor akuntan publik dan KAP yang tugas utamanya melakukan audit asuransi ya. Nah, kemudian 2017 saya mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan ya, di mana akuntan selain berprofesi sebagai auditor itu sekarang bisa menjadi akuntan berpraktek KAB dan boleh membuka kantor namanya kantor jasa akuntansi ya. Ruang lingkupnya kalau audit KAP itu audit, kalau KJA ini selain audit ya, mulai dari accounting service, isu laporan keuangan atau jasa pembukuan, kemudian accounting review yang mereview laporan keuangan, SOP training yang harus akuntansi. Nah, ini yang saya tergabung di KJA syariah. Baik, sisanya mungkin saya di IAI, di Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan itu sekitar tahun ya untuk training KJA syariah. DPS di Lembaga Keuangan Syariah ya, sebagai multi finance juga. Tapi DPS-nya saya bukan porsi ustad ya. Biasanya DPS ini mungkin di Simas Jiwa yang syariah biasanya kalau 3 atau 2 orang, satu ustad aslinya dan yang kedua harus praktisi biasanya, supaya bisa menjembatani antara direksi dengan DPS utamanya. Karena saya sering melakukan istimewa sanawi ya, pertemuan DPS tahunan ya, annual meeting. Banyak DPS itu cerita ke saya akuntan gitu. Kadang setiap bulan ini kok dikirimin tabel-tabel angka gitu sama direksi. Ini maksudnya apa ya gitu. Lo harus memastikan menilai sesuai saya atau tidak gitu. Yang sumbernya salah satunya dari laporan keuangan gitu ya. Nah, ini kita lihat yang diatur di SAK 108 atau sekarang namanya sudah nomornya yaitu 408 gitu. Tapi isinya masih sama. Baik, itu mungkin sekilas dan ditarik sebagai tenor juga khusus yang akuntansi syariah ya, dari perbankan asuransi multi finance. Itu mungkin sebagai kenalan. Baik, biasanya kalau bicara akuntansi, apalagi ini bulan Ramadan ya, izin mungkin sebagian yang muslim ya, termasuk saya juga nggak bisa minum gitu ya, agak berat nih materi akuntansinya. Alhamdulillah di sini di pagi hari gitu. Kalau sekarang gitu ya, apalagi kondisi lapar biasanya tambah mental gitu ya. Lalu saya ingin menyampaikan, akuntansi itu ilmu yang paling mudah di dunia gitu ya, paling gampang. Ini biar nggak punya pemahaman bahwa akuntansi itu susah, ilmu yang paling gampang.
Bapak Ibu mungkin yang sekarang teknik atau di insurance ya, aktuaria dan lain-lain, kita waktu SD, SMP, SMA mungkin pernah belajar juga tentang ilmu ekonomi atau pengantar akuntansi ya minimal. Itu di akuntansi itu yang dipelajari dari mulai SMP, SMA sampai S3 ya, accounting ya. Yang dipelajari cuma dua, ya, debit dan kredit. Itu beda, cuma debit dan kredit. Enaknya lagi kalau sudah ketemu debit satu sisi, yang satu sisi lain harus dipikirin, karena pasti kredit gitu ya. Udah gitu kalau sudah ketemu yang satu sisinya kredit, pasti lawannya debit, karena kita menganut double entry accounting. Kalau saya waktu SMP kita belajar namanya pembukuan, nah, itu tidak ada double entry-nya ya, cuma penerimaan pengeluaran. Tapi setelah mengenal double entry accounting ini kita mudah ya, di akuntansi. Masalahnya cuma satu, mana yang harus debit sama mana yang harus di kredit, cuma itu aja. Maka perlu belajar ilmu akuntansi ya, supaya memastikan yang sudah debit itu apa dan memastikan yang sudah itu apa. Nah, maka kunci belajar akuntansi itu harus konsentrasi. Ilmu akuntansi itu ilmu eksaknya orang sosial ya. Kalau di IPA fisika jurusan agak bingung, agak kesulitan waktu SMA itu belajar fisika, kimia, biologi ya. Walaupun saya udah bimbel, karena bumi dan bulan diukur gitu pakai rumus, kurang kerjaan banget kan ya. Kalau kata Abu Nawas, ada yang tahu nggak tengah-tengah bumi ya di sini. Kalau nggak percaya itu sendiri ya, kalau nggak perlu pakai rumus gitu ya. Jadi kalau di akuntansi itu enak gitu, yang dihitung itu uang gitu ya. Walaupun kita nggak punya uang ya, nggak mudah. Sampai hari ini saya juga tidak bisa tuh ngalihin setengah kali seperempat gitu ya, nggak bisa. Tapi kalau 1 juta kali 10 itu gampang gitu ya. Itu mereka menyenangi dunia akuntansi. Oke, karena tadi akuntansi ini harus konsentrasi, maka kita tes dulu nih ya. Saya ingin memastikan Bapak Ibu ini walaupun tubuhnya mungkin di sini, saya kemarin protes juga udah asing. Maksud tanggal 5 sih gitu. Saya harusnya pulang udah mulai kemarin gitu ya. Memang masih buka kantornya tanggal 5. Hari ini terakhir ya. Saya agak khawatir walaupun Bapak Ibu ada di sini fisiknya, gitu, mungkin pikirannya jangan-jangan udah pada mudik. Ya, fisiknya ada di sini, tapi pikirannya ada di sini. Tapi buat saya nggak ada masalah. Yang saya paling khawatir itu kalau Bapak Ibu fisiknya ada di sini, tapi pikirannya ada di sini. Nah, itu agak gentayangan ya kalau begitu. Gitu. Kita tes ya. Untuk memastikan yang kedua ya, selain fisik dan pikirannya ada di sini biar bisa konsentrasi, apakah panca indera Bapak dan Ibu itu masih normal atau tidak? Boleh izin, boleh dites ya Bu, nah keberatan ya, untuk memastikan bahwa panca indera kita itu masih berfungsi dengan baik ya. Jadi kalau ada miss nanti mungkin kesalahannya dari saya ya. Baik, boleh Bapak Ibu boleh disimpan, tidak boleh memegang apapun. Boleh dibuka gitu ya, karena ini boleh open book. Duduk yang nyaman ya, silakan duduk yang nyaman. Oke, kalau boleh silakan angkat tangan yang kanan ke depan, angkat tangan ke depan ya. Saya lagi konsentrasi, tidak boleh memejamkan mata ya, tapi harus konsentrasi. Ya, silahkan letakkan tangan Anda di dagu Anda ya, letakkan tangan Anda di dagu Anda. Ada yang dagunya di jidat? Ada ya. Tapi yang lagunya di jidat, mohon maaf, pendengarannya masih bermasalah mungkin gue gitu ya. Yang berfungsi dari penglihatannya. Saya tadi silakan letakkan tangan di dagu Anda ya, bukan di jidat gitu. Ada yang jidatnya di dagu juga ya. Baik, ini biar nggak ngantuk saja ya. Setelah ingat ya 2021 kemarin kita diminta bidding ya, oleh BNI Life Insurance. Kita setelah dengan Karim melakukan kajian spin-off ya, lebih dulu tuh dari tahun 2021 mereka sudah ada 2021 ya dalam kajian. Nah kemudian berbarengan dengan itu lahir FRS 17. Kita diminta untuk bidding tender ya, perubahan kebijakan akuntansi di induknya, di BNI Life-nya ya, dengan adanya keluar FRS 17 itu. Saya bilang saya menolak ke tim pro ini ya, karena saya disyariah gitu, karena ini ngejain yang konten.
ternyata dijelaskan bahwa justru asuransi PSAK ya, asuransi konvensional hari ini itu persis seperti PSAK 108 sebelum ada Sahih. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah dirubah nggak di induknya? Sudah, karena memang mulai berlakunya 2024 ya, 2024 tuh, tentang FRS 17 yang diadopsi di PSAK 74 ya, tentang kontrak asuransi ya, di kontrak jasa asuransi atau transaksi asuransi, dimana kalau di konven kita waktu menerima premi dari nasabah, dari peserta itu ya, itu secara totali sebelumnya Pak ya, diakui sebagai income buat perusahaan asuransi, sebagai pendapatan ya. Dari sejak awal lahir PSAK Syariah, waktu menerima kontribusi dari peserta, kita tidak mengakui sebagai income. Income perusahaan hanya ujroh saja. Yang di US mungkin sudah kenal ya kita, karena premi dibagi dua, ada ujroh sama baru gitu kira-kira. Kalau di konven, seluruh premi dianggap sebagai pendapatan, income buat perusahaan. Baru di bawahnya ada beban klaim sebagai beban personal. Nah, di FRS 17 itulah yang menyebabkan laporan keuangan asuransi itu menjadi bias, tidak akurat gitu ya, atau tidak akuntabel, karena pendapatannya sementara di situ ada risiko yang melekat pada perusahaan asuransi. Maka 17 membagi dua nih premi ini, dibagi antara margin dengan resiko. Resiko itu kira-kira kalau disadari itulah dana baru yang milik peserta ya, yang dibayarkan untuk di antara peserta yang kesulitan nanti atau mengalami musibah. Itulah yang di konvensional hari ini akan dilakukan, tapi di sana sudah belum seperti itu. Baik, kira-kira saya langsung ini karena waktunya terbatas, jadi saya tidak bisa menjelaskan semua materi ini, karena akuntansi itu biasanya 3 hari atau minimal 2 hari ya, kita bahas proses bisnisnya, yang kemarin mungkin prinsip operasional asuransi syariah. Kemudian kita bahas standar akuntansinya, ya, tentu di dalamnya ada fikih muamalatnya juga, ya. Kemudian baru transaksinya, ya kita catat jurnal debit kredit, lari ke laporan keuangannya. Saya mungkin hari ini cuma membahas pengantarnya sama bentuk laporan keuangan untuk asuransi syariah, karena di sini banyak calon-calon direksi dan mungkin nanti yang advance ke menengah lanjutannya waktu spin-off-nya jadi, nah di dalamnya biasanya ada satu bidang training ya untuk karyawan. Sudah mulai ya proses spin-off-nya atau baru preparation persiapan ya, persiapan menuju spin-off ya. Baik, mudah-mudahan ini di bulan Ramadan Allah memudahkan Pak ya untuk menuju ke spin-off. Saya mungkin tidak perlu bahas ini, konsep dasar juga saya tidak akan ini ya, kemarin sudah dibahas ya kalau ya. Nah kita akan langsung, ini nggak berlaku ke sini. Kita akan langsung saja supaya Bapak Ibu mudah memahami di asuransi syariah ya, ke asuransinya. Di mana di dalam akad asuransi syariah ini ya ada pengelola sama dana peserta, pengelola perusahaan ya, yang mewakili para peserta, kemudian peserta itu yang membayar premi bersama kemudian polis asuransi syariah. Nah, di dalam akad asuransi syariah sebenarnya tijari ini bukan akad ya. Ini sebenarnya harusnya fatwa direvisi. Karena di fatwa itu disebutkan akad asuransi syariah dari dua, gitu ya. Akad tijari sama akad bisnis. Apa kata baru sama akad bisnis, gitu ya. Baru sama tijari itu bukan jenis akad. Ya, tapi sifat dari akad. Ya, kalau jenis akad yang tabaruk, hibah, wakalah, gitu ya, rahmi misalnya, nah itu jenis akad. Tapi kalau tabaruk itu adalah sifat dari akad, yaitu non-profit transaction atau yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan. Ya. Tapi kalau tijari itu adalah akad bisnis, for profit transaction untuk mencari keuntungan. Nah itu sifatnya. Nah antara entitas pengelola perusahaan asuransi dengan peserta
itu kita menggunakan akad bisnis, ya, namanya akad ijari. Ya, nanti pertama bisa wakalah. Nanti hati-hati wakalah juga di polis harus dipastikan apakah wakalah hanya membayarkan klaim, gitu ya, atau wakalah termasuk pengelolaan dana tabaruk. Karena bedanya kalau Bapak Ibu wakalahnya membayar klaim saja, tidak termasuk pengelolaan investasi dana tabaruknya, tidak punya hak atas bagi hasil dana tabaruknya kalau investasi. Ya, ada pengecualian begitu. Tapi ada yang wakalahnya dua-duanya. Pertama wakalah pengelolaan pembayaran klaimnya, yang kedua termasuk mewakilkan peserta itu untuk pengelolaan dana tabaruk. Maka biasa dapat dua nanti ya. Kalau wakalah untuk bayar klaim kita dapat ujung di depan. Ya, 30% bisa dari premi, dari kontribusi. Ya. Kemudian dana tabaruk diinvestasikan akan yang mudoroba bagi hasil lagi dari hasil investasi. Nah itu kebijakannya di SOP-nya seperti apa nanti harus tercermin, termasuk nanti di polis kontrak asuransinya juga. Ya wajib dijelaskan sesuai dengan fatwanya. Wakalahnya meliputi apa saja. Baik. Nah antara peserta dengan peserta itulah kita menggunakan akad tabaruk. Sebenarnya prinsip asuransi syariah itu mirip mungkin kalau di masyarakat muslim, saya di satu komplek itu ada namanya barajama. Ya. Setiap kakak atau keluarga kita itu membayar iuran setiap bulan 60.000 misal 100.000 untuk dikumpulkan di pengurus masjid. Ya, itu namanya barajama. Kemudian kalau ada salah satu anggota kita berlaku untuk ayah ibu atau suami istri dan anaknya hanya itu. Ya. Kalau salah satu anggota keluarga ini ada yang meninggal, gitu, maka biaya pemakaman, pengantaran jenazah dari rumah ke ke kuburan, gitu ya, itu semuanya sudah ditanggung oleh barajama tadi atas kontribusi iuran yang kita bayarkan. Maka di tempat kami, karena kan di komplek itu ada yang ngontrak di situ, dicek dulu kalau ada yang meninggal, ini anggota barajama atau bukan. Kalau di asuransi ini peserta asuransi atau bukan, gitu ya, bayar premi atau tidak. Nanti dicek juga, ini anggota barajama ini, tapi nggak aktif dari iurannya. Nah, ini kasih pilihan nih. Jadi Bapak Ibu kalau ada peserta yang sudah jatuh tempo preminya belum dibayarkan, kemudian itu akan dapat hak klaim atau tidak. Nah, ini hati-hati kebijakan akuntansi ini, ya fatwanya. Kalau Bapak Ibu menggunakan accrual basis, ya, bukan cash basis, maka walaupun peserta belum bayar, peserta ini sudah jatuh tempo, dia kena musibah, gitu ya, sehingga perusahaan asuransi wajib membayarkan klaimnya dengan syarat kewajiban preminya dibayarkan terlebih dahulu. Ya, karena ada nanti pilihannya. Kalau pakai cash basis, Bapak Ibu di kebijakannya, mohon maaf mungkin bagi direksi ya, cash basis adalah pendapatan diakui pada saat uangnya diterima. Tapi kalau accrual, transaksi terjadi itu sudah diakui walaupun uangnya belum masuk. Ini kontrak asuransi di sini. Jadi walaupun dia sudah jatuh tempo premi, gitu ya, jatuh premi. Tapi kalau dibayarkan, kalau kebijakan akuntansinya cash basis, maka dia perusahaan tidak punya kewajiban untuk menjalankan untuk membayar klaimnya. Kalau menggunakan cash basis. Tapi kalau accrual basis, artinya kan mungkin apa? Kalau renewal ya, mengulang gitu ya, itu udah otomatis kan. Kecuali kalau dia memang dari sejak awal saya berhenti dengan jatuh tempo, maka seluruh kewajibannya sudah selesai. Gitu. Tapi kalau dia tidak menyatakan sebelumnya berhenti, preminya sudah jatuh tempo, belum sempat dibayarkan, kemudian ternyata kena musibah misalnya sehingga dia bayarkan klaim, dia boleh mengajukan klaim dan perusahaan asuransi wajib membayar klaim, tapi syarat kewajiban nasabahnya harus diselesaikan dulu dalam bentuk dibayar klaim. Nah, tinggal tekniknya mau mau dipotong dari klaim gitu ya, atau dibayarkan dulu oleh warisnya. Jadi setelah ini dia SOP mungkin boleh diatur lah itu di situ.
Itu di sana kewajiban. Kalau di Simas Jiwa pakai accrual apa cash basis? Kasih accrual atau rata-rata accrual. Kalau ini hati-hati. Kalau ada cash seperti itu, ya premi yang belum dibayar tapi sudah jatuh tempo, gimana? Oh, tergantung produk ya. Tapi intinya itu nasabah harus paham ya. Di klausal polisnya itu wajib dicegah. Dan harus dijelaskan di awal. Baik, kira-kira gambarannya seperti itu ya di ini. Jadi antara kita melihat untuk pada accounting ya, karena kita akan mencatat pertama waktu dana peserta membayarkan ya, kontrak membayarnya akarnya akar bisnis di sini mewakilkan kepada pengelola asuransi ya. Kemudian nanti setelah dibayarkan tentu akan dipotong premi ujroh sama premi dana tambahan gitu ya. Nanti antara sesama peserta asuransi nanti itu akarnya akar hibah. Ini yang secara tipis sebenarnya agak bermasalah gitu ya, karena waktu dana tabaru terkumpul kemudian dikurangi beban klaim nanti ada surplus underwritingnya ya, atau defisit underwriting. Kalau surplus gitu ya, maka kewajiban perusahaan yang pertama memprioritaskan alokasi surplus adalah kepada menambah cadangan dana tabaru ya, tidak boleh dibagi hasilkan ke peserta dulu ya. Baru tahap kedua kebijakannya untuk tambahan dana tabaru atau surplus itu, sama yang kedua alokasi untuk peserta. Nah, itu yang disebut dengan akad mudharabah gitu. Dia berbagi hasil. Padahal akadnya tadi nasabah itu berapa peserta menghibahkan ya. Namanya hibah itu sudah menjadi haknya kumpulan gitu ya, cadangan di situ. Harusnya tidak ada bagi hasil. Ya, karena udah hibah kan. Tetapi karena akad yang mudharabah antara perusahaan asuransi dengan peserta, sehingga ada hak peserta untuk berbagi hasil. Baru tuh kalian ketiga ya, kalau ada alokasi buat pengelola ya asuransi. Pilih yang mana nih di Simas Jiwa? Semuanya untuk cadangan tabaru dari surplus itu, atau untuk tabaru plus peserta, atau tabaru peserta dan perusahaan. Jangan perusahaan duluan ya. Itu yang tidak boleh secara fatwa dialokasikan untuk pengelola semua, atau dialokasikan untuk peserta semua. Itu yang tidak boleh. Yang dibolehkan oleh fatwa untuk seluruhnya dana tabaru itu dibolehkan. Ya. Pasti sudah surplus dihapusnya ya, atau masih disubsidi dari Kodul Hasan dari Induk gitu ya. Nah itu berarti belum ada alokasi surplus ya. Belum nanti surplus juga ada dua kan ya. Ada surplus per pesertanya, ada surplus secara kumpulan. Nah itu juga harus clear di akad nanti. Makanya tugas BPS untuk memastikan kan kalau preminya individu ya, masalah individu, dia akan dihitung untuk berapa klaim, berapa kontribusinya. Ya kalau dia ada klaim tidak ada variasi sama sekali. Atau kumpulan nih ya, kalau kumpulan biasanya dihitung ada surplus atau tidak secara kumpulannya gitu ya. Baik, kita akan masuk ke skema alur pencatatan. Atau saya mungkin karena waktunya terbatas, kalau ada pertanyaan kita boleh langsung saja. Dua maksimal ya, kalau ada pertanyaan biar tidak lupa. Ada pertanyaan dari dulu? Sebelum kita lanjut, kalau tidak ada pertanyaan saya agak paham ya. Karena saya biasa ngajar kalau di mahasiswa itu mirip-mirip, yang paham sama bingung itu mirip gitu. Tapi kalau dosen kan harus kusnudon dan eksana. Kalau nggak ada pertanyaan berarti paham. Masalah selesai nanti pelatihan tambah bingung, nah itu resiko sendiri. Gitu ya. Karena ada pepatah mengatakan ya, malu bertanya sesat di jalan. Kebanyakan nanya malu sendiri. Gitu ya. Silakan Om. Baik, pertama ada kontribusi. Itu sebagai sekali lagi di asuransi syariah kita tidak mengenal income atau pendapatan asuransi. Ya, kecuali atas ujroh ya. Ujrohnya di depan biasanya lebih besar ya, lebih dari 30 atau mulai dari 30, karena ada yang 70 ujrohnya di depan. Baru kalau udah tahun kedua atau ketiga itu premi tabaru lebih besar ya. Di situ income perusahaan besar tapi risikonya bermasalah. Kalau ngambil ujroh besar di depan
income-nya besar di dana pengelola, tapi cadangan tabarunya kecil, risikonya otomatis kalau nanti defisit, nah hidupnya wajib qadul hasan dan maka harusnya dari awal kecil, pendapatan kecil, tapi risikonya kecil di atas tabarunya besar kan, itu dia. Gimana Bu? Ya yang ideal ya 30 di depan, ya di belakangnya. Kan kalau nanti nggak kelihatan Bu, kalau mungkin udah setahun 2 tahun karakter resikonya udah kelihatan kan. Nah kalau semakin besar nanti mau ngambil porsi yang lebih besar, resikonya kecil, apalagi kumpulannya udah semakin banyak. Cuma kadang-kadang perusahaan asuransi yang baru berdiri kan kita butuh operasional besar, kalinya ke ujung lebih besar, tawarannya kecil. Oh tidak ada. Tidak ada. Cuma wajib nisbahnya nggak boleh 0-100%. Itu aturannya. Ya. Walaupun misalnya tabarunya 100% itu tidak boleh. Jadi harusnya 199 lagi kira-kira. Ya. Atau yang umum sih 30-70. Ya. Gitu. Nah kalau mau mainnya di hasil investasi. Ya, di hasil investasi itu boleh tuh bagi hasil buat pengelolanya lebih besar, jadi lebih kecil. Oh tentu itu dari risiko. Silakan aja kalau di risiko mungkin aman. Jadi yang risikonya besar, berarti kan porsi ujurnya kecil, tabarunya diperbesar. Tapi kalau risikonya kecil, boleh ujurnya besar. Tidak ada Bu, tidak ada. Fatwa hanya mengatur tidak boleh 100% ujur dan tidak boleh 100% tabaru. Ya harus ada minimal 1% atau 0,1 deposit. Salah apa tidak ada. Ada lagi pertanyaan? Baik. Jadi nanti secara alur ya, ada kontribusi peserta, kemudian mewakalahkan kepada perusahaan. Sekali lagi di kontrak preminya wajib tercantum wakalah ini all in biasanya maksudnya ya. Wakalah mengelola klaim termasuk wakalah mengelola investasi. Ya, maka nanti boleh nisbah dua-duanya dapat bagi hasil ya, dapat ujroh dari kontribusi premi sama dapat bagi hasil dari hasil pengelolaan investasi kalau wakalahnya kedua-duanya ya. Karena ada wakalah yang dikecualikan hanya pengelolaan dana. Kemudian nanti yang ujroh akan masuk ke dana pengelola ya. Kemudian dana tabaru akan masuk ke dana tabaru. Nanti akan dihitung surplus underwriting-nya atau underwriting. Nah atas surplus itu nanti ada alokasi surplus dipisahkan maupun dialokasi diatur ya. Ada yang ketiga. Kemudian dalam tabaru nanti akan berkurang namanya kontribusi apa bayar klaim ya, kepada peserta asuransi. Baik, ini sekarang. Nah sekarang kontribusi ya. Yang bicara akuntansinya di sini. Kontribusi ini tadi pertama dari ujroh, tadi bisa 30 misalnya, kemudian dana tabarunya 70. Dana tabaru nanti akan menjadi income pendapatan di dana pengelola, ya. Kemudian dana tabaru nanti akan menjadi kontribusi untuk dana peserta, ya, dana kumpulan. Nah kemudian atas dana tabaru ini juga, nah ini hati-hati tadi kalau sekaligus ada mewakilkan kepada perusahaan untuk investasi atau pakai menggunakan akad mudharabah, gitu ya, akad mudharabah bagi hasil nanti. Jadi misalnya sama 70% dari hasil investasi untuk pengelola, 70% hasil investasi untuk menambah dana tabaru. Ya, atau dibalik, hasil investasi 70 buat pengelola, 30 buat tabaru. Kalau DPS-nya membolehkan gitu ya. Kan kalau jumlah hasilnya lebih banyak, dia potong lebih banyak. Oke. Dan yang wakalah, nah ini hati-hati. Kalau wakalah akadnya mewakili untuk investasi, ini tidak ada bagi hasil. Ya 100% hasil investasinya harus dimasukin ke dana tabaru. Kalau akadnya wakalah, ya antara peserta dengan pengelolanya. Ya, biasanya wakalahnya pembayaran klaim. Ya, tapi ada wakalah plus pengelolaan dana tabaru, tidak ada bagi hasil.
Tapi kalau antara tabarur dengan pengelola menggunakan akad mudharabah, ya bagi hasil, nanti dari hasil pengelolaan investasi dibagi dua untuk peserta sama porsi pengelola di sini. Oke, bisa dipahami Bu? Ya, kalau menggunakan tadi akadnya akad dua, ada akad tabarur sama tijari. Wakalah termasuk akad tabarur. Tapi kalau akad bisnis dan namanya akad mudharabah. Nah, biasanya memang pengelolaan dana tabarur atau investasi dana tabarur itu umum yang digunakan adalah akad mudharabah. Akad mudharabah. Ya. Apa mudharabah? Kembali bikin muamalah, ada mudharib, ada shahibul mal. Kalau dalam pengelolaan investasi ini, siapa shahibul malnya sama siapa mudharibnya? Bisa jawab? Siapa mudharib, siapa shahibul malnya? Ini biar Bu Janti tadi mulai belajar ya kalimat-kalimat bikin muamalah gitu. Haram itu harus ada di beda gitu, ada di kebetulan gitu. Haram gitu. Begitu. Ini kata tabarruk gitu ya. Ini banyak yang saking semangatnya mudah robah jadi mudah rabah gitu ya. Murobahan jadi mudah robah gitu, itu dari hati ya. Oke, jadi dalam pengelolaan investasi lagi ada mudharabah ini adalah pengelola. Dalam hal ini berarti kan perusahaannya. Shahibul mal adalah peserta kumpulan. Ya. Nah, akan kerjasama antara shahibul mal dengan mudharib. Ya. Kemudian kalau terjadi keuntungan, ya. Kemarin dibikin muamalah kalau mudharabah, keuntungan ditanggung pemilik dana atau pengelola dana. Kalau mudharabah terjadi kerugian, itu ditanggung pemilik dana atau pengelola dana. Pemilik dana 100% ya, dan ini dana tabarur ya. Catatan bukan karena penyebabnya kelalaian atau kecurangan pihak pengelola. Ya, itu sepenuhnya tidak oleh shahibul mal. Baik, saya lagi dalam akad tabarur untuk investasi ini, yang pertama kita menggunakan wakalah, hanya mewakili peserta kalau investasi, maka tidak ada bagi hasil di situ 100% harus masuk ke dana menambah ya. Tapi kalau menggunakan akad mudharabah, perusahaan boleh mendapat bagi hasil dari hasil investasi. Nanti kita bicara bagi hasil juga, apakah profit sharing, net profit sharing atau revenue sharing, yang itu juga harus diatur. Baik. Nah, ini mungkin kemarin sudah dibahas juga ya. Kenapa kita menggunakan seperti itu? Karena kalau di konvensional asuransi ini kan transfer risk ya, ini memindahkan risiko dari nasabah peserta kepada perusahaan, akannya jual beli dalam bentuk bayar premi, gitu ya. Kenapa di syariah tidak boleh akan dia jual beli atau transfer risiko? Karena jual beli itu harus jelas rukun dan syaratnya. Risiko itu kapan terjadinya, berapa nilainya tak jelas, itu kategori gorong. Maka akad ini tidak bisa diaplikasikan di asuransi syariah. Maka yang terjadi adalah mungkin kalau di dalam dana pensiun itu kira-kira saya mirip manfaat pasti, ya gitu ya, manfaat pasti, bukan iuran pasti. Ya. Nah kalau di Bandung mungkin iurannya pasti ya, manfaatnya belum tentu. Waktu saya dulu di Ekalan, ya, kalau nggak salah training, pesertanya salah satunya ada apa? Saya dipanggil Polda. Jadi ada orang yang baru bayar preminya 500 juta, kemudian 2 bulan kemudian meninggal. Kemudian teman-teman pihak insurannya mengecek ke rekam medis di klinik di rumah sakit setempat, nggak ada itu sama sekali rekornya. Ya. Ternyata dapatnya di kliniknya gitu ya. Bahwa beliau punya riwayat penyakit berat gitu, yang harusnya itu tidak bisa proses seperti itu. Ya. Ada yang kira-kira seperti itu. Di Indonesia kan banyak juga yang pura-pura meninggal, tidak banyak juga yang atau yang kedua ya, bagaimana caranya pihak asuransi supaya nggak bayar klaim gitu. Contoh misalnya kalau yang umum ya, kendaraannya hilang, teman saya main ke teman kos-kosannya gitu, lupa kuncinya nggak dibawa gitu. Ya. Nah itu kan klaimnya nggak dibayar.
karena dianggap lalai. Syarat untuk bisa klaim itu pertama kuncinya harus ada, gitu ya. STNK dan PGB harus ada, ya. Yang hilang unitnya saja. Tapi kalau hilangnya sama STNK dengan BPKB-nya termasuk kuncinya, asuransi nggak bisa bayar, karena itu kategori lalai. Nah yang menarik masih Dewi juga waktu di Simasjiwa ya, waktu itu ada DPS ya, yang tidak mau menandatangani klausal polis. Beliau ini kayak sepuh. Di polis itu kan ada klausal kalau peserta bunuh diri tidak dibalik dari cover ya. Beliau ini yang namanya meninggal, mau bunuh diri, mau meninggal sendiri, wajib di cover asuransi. Oh, saya bilang asuransi konten juga bisa bubar semua ya kalau barang-barang bunuh diri gitu ya, masih di cover oleh asuransi. Nah, akibat tadi mungkin memiliki konten konten. Maka memang porsi DPS ini wajib ada dua ya, praktisi satunya ustadz. Ustadz originalnya, kalau saya bisa KW aja. Ini melihara jenggot itu biar murah dia operasional misalnya. Melihara apa jenggot? Kadang jenggotnya dicat atau enggak gitu. Enggak, sebenarnya kalau yang putih itu rambutnya itu kan mikirin rakyat. Ya. Kalau yang putih jenggotnya itu mikirin umat gitu ya. Umat yang mana dulu itu yang bikin. Jadi saya lagi di konvensional adalah transfer resiko. Dia jual beli, ya jual beli tidak jelas kapan terjadi sama istilah kan keuntungan asuransi syariah, asuransi gitu ya. Nah sementara di syariah kita tidak mentransfer resiko, yang ada adalah risk sharing resiko antara sesama peserta asuransi. Jika waktu awal-awal mungkin Bapak Ibu ke PDPS ya, pelatihan dasar asuransi syariah gitu, enak banget ya kalau di asuransi syariah. Kalau dana barunya nggak ada klaim yang harus dibayar kan? Tidak ada kewajiban yang mengelola untuk nombokin, karena kita hanya punya kewajiban dana baru yang untuk dibayarkan. Ya, karena resikonya antara sesama peserta, bukan dengan perusahaan. Cuma kalau ada peserta klaimnya tidak dibayar akibat dana barunya habis, insya Allah nanti nggak akan ada lagi peserta asuransi berikutnya gitu ya. Apok tuh dia. Maka biasanya seumumnya ditangani oleh perusahaan dulu ya, akan pelunasan dari induk biasanya. Baik, Pak, tanya boleh? silakan. Ini lebih ke yang sebelum ini sih Pak tadi. Jadi kan tadi seperti Bapak jelaskan, kalau misalnya kita Apa di bagian apa sekarang Pak? yang slide sebelumnya, Bukan maksud Bapak di treatment untuk yang mudara baca tadi. Oke. Jadi kan itu kan kalau yang tadi Bapak jelaskan itu mudara baca kan kita antara yang kita baru hasil untuk pengelolaan investasinya itu kan dia Boleh dua pilihan. boleh maksudnya bagi hasil gitu kan Pak, Iya, antara betul. pengelola dengan si pesertanya seperti itu Pak. Cuman kalau misalnya dia ketika dia nanti hasil investasinya turun, itu berarti menjadi tanggungan si peserta seperti itu ya Pak. Minus maksudnya untuk Pak Rugi. Iya, misalnya surplusnya turun gitu loh Pak. Oke. Nanti Itu kan sesuai dengan akar mudoroba. iya, sesuai dengan kebutuhannya gitu Pak. Nah, tapi ketika naik itu kan bagi dua porsinya gitu kan. Betul. Nah, ketika dia turun itu apakah nanti dari sisi pengelolanya juga tanggung renteng juga nggak sih Pak ke si tabarunya itu? Ya, justru tanggung rentengnya bukan di defisit investasinya Pak, di defisit dana tabarunya, nanggungnya. Oh, nanti. Kalau klaimnya lebih besar daripada dana tabarunya. Oke, itu kan dengan core gitu Pak. Ya. Iya betul. Tapi kalau defisit investasi tidak. Itu semuanya ada di peserta. Iya betul. Karena tadi di dana pengelola sesuai dengan akar mudoroba Oh, sepenuhnya. Betul. Cuma hati kalau dia berkurang berarti kan resikonya nambah ya. Iya. Nanti klaimnya lebih besar, nah itu baru kena di situ wajib nanggung. Soalnya bukan wajib sih, salah satu langkah gitu ya. Kan itu ada 4 ID mengatur ya, masuk BSAK juga. Pertama, dibayarkan proporsional. Jadi waktu ada dana tabaru misalkan 1 miliar, yang klaimnya 2 miliar, nah itu diproporsi semua, dibayar semua, tapi proporsional, tidak sesuai dengan planning awal. Itu porsi pertama tuh. Waktu defisit underwriting ya, atau dana tabarunya lebih kecil daripada beban klaimnya. Yang pertama proporsional. Yang kedua, dibayar mana dulu?
back claim kan itu ada iringan waktunya. Nah itu dibayar normal sudah dengan manfaat awal. Berarti yang sudah kalau udah habis sudah tuh. Yang ketiga misalnya sama sekali nggak dapat. Tapi biasanya lebih dipilih yang pertama di proporsional. Kalau harus begitu ya. Kalau menambahkan itu. Nah yang berikutnya adalah tidak dibayar sama sekali. Kalau udah habis kan tidak ada kewajiban. Nah yang keempat ditalangin oleh dana pengelola, dipinjam. Nanti waktu surplus diambil untuk membayar pinjaman. Betul. Jadi karena karakter mudorobah seperti itu Pak. Jadi mudorib tidak menanggung. Tapi ingat kalau ruginya dampak dari kesalahan mudorib, analisanya tidak kuat, gitu ya, misalnya dari awal sudah ada masalahan. Ini maaf saya DPS di salah satu multi finance di sini yang depan BI ya, gitu. Yang bermasalahnya di koperasinya, gitu. Itu semua dana-dana multi finance perbankannya dimasuk situ. Ya. Nah kalau karena fraud seperti itu maka sepenuhnya ditanggung oleh pengelola Pak. Wajib dikembalikan dana tabariknya nggak boleh berkurang. Ya dalam investasi hati-hati. Jiwasraya ya gitu loh. Misalnya itu kan kelalaian pengelola. Cuma kan nggak syariah ya kalau tidak. Kalau dari awal ada fraud dalam pengelolaan investasi bodong misalnya, atau di sini ada yang keturunan lejeris yang sekarang ditangkap. Ya. Kayaknya di Simas Jiwa ini banyak investasi negatif ya gitu, karena kalau lihat profilnya mungkin preminya tidak terlalu besar tapi hasilnya besar gitu. Banyaknya di investasi. Ya. Itu hati-hati itu dalam konteks pengelolaan investasinya. Karena walaupun tidak nanggung risiko, tapi kalau ada unsur kelalaian dari para pengelola sepenuhnya ditanggung oleh pengelola. Ditanggung oleh peserta itu atau sehingga kalau bukan karena kelalaian, misalnya karena COVID gitu ya, atau pandemi apa istilahnya perspire gitu ya, bencana dan lain-lain. Itu kayak apa ya? Ada lagi? Misalnya, oke ya Pak, nanti di akuntansinya. Baik, ini ya, jadi kalau di konten itu, nah ini yang mungkin Bapak Ibu tadi saya nggak lihat iklan Sinarmas gitu ya. Beberapa iklan di asuransi yang lain itu kan anaknya melamun, bapaknya udah di surga gitu. Ini selalu betting gitu ya. Mengharapkan sesuatu, bahkan gitu ya. Saya sering diteleponin ya sama marketing asuransi. Bapak kan sekarang masih sehat, siapa tahu umur Bapak masih sesuai dengan umur anaknya. Udah begitu tuh dari awal. Asuransi sehari yang nggak boleh brandingnya kayak begitu. Justru yang diperbolehkan saya itu adalah kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi hari esok. Kita juga waktu saya kuliah ya, saya dulu di Undip Semarang. Kalau orang Jawa Barat bilangnya Unpad ya, Universitas Pangeran Diponegoro ya. Kalau Undip itu Universitas Ukur gitu ya. Kalau di Tasik ada namanya UGM, Universitas Gambar Maung gitu. Unsur, ada Tasik gitu. Saya di Undip dulu Semarang. Bayar kuliah saya dulu 300 ribu ya. Kemudian jalur, kalau sekarang mungkin PTBK ya. Kalau dulu namanya saya PMBK, kemudian diganti jadi program seleksi siswa berpotensi PSSB ya. Nah kalau sekarang namanya SPDB ya. Kalau UTBK yang WPTN dulu gitu ya. Nah saya yang tanpa tes dulu ikutnya dengan nilai rapor. Itu uang masuk 300 ribu yang non eksak ya, yang IPS sama ekonomi. Kemudian per semester itu 250 ribu SPP-nya. Dulu udah UKT, gitu kan, nggak ada apa-apa. SKS dan lain-lain itu banyak, 250 ribu per semester. Saya 2021 masuk. Saya 96 lulus 2001. 2003 bisa menikah, kemudian punya anak, gitu ya. Waktu anak saya masuk TK, ya, masuk TK itu masuknya 4 juta. Per bulannya 250 ribu. Di TK, di PAUD ini. Yang sekarang baru berasa nih, punya anak masuk kuliah. Sekarang swasta mana negeri mahalan negeri Pak. Sekalipun lewat SPDB atau UTBK di laporan ekonomi. Kemarin anak saya ya, mau masuk ke Undip psikologi.
Ya, uang masuknya 30 juta, UKT-nya mungkin sekitar 16-an, karena masuk kategori untuk kedokteran ya, kalau ekonomi mungkin 8 juta. Nah, itu yang biasanya kita jualan asuransi pendidikan, Bu. Bahwa pendidikan kalau nggak nabung hari ini, kita mungkin ya pada saat anak kita kuliah, silakan Ibu sama Ibu. Waalaikumsalam. Ini sama video ini ketemunya di mana-mana, saya bisa bingung ya. Nah, tadi kita sampai 9.15 nih Mas ya. Keren kan? Ya. Oke. 15 ya. Jadi kalau nggak salah sisanya dibaca sendiri, bisa dibaca sendiri. Kalau saya bilang ini slide-nya mungkin ada 40-an lebih. Jadi memang harusnya berdiri kalau akuntansi 3 hari udah gitu. Ini kan cuma 3 SKS. Satu sesi pengenalan saya. Karena nanti kalau Bapak Ibu butuh staf accounting dan ikut training, ya minta aja ke STCD ya, mahasiswa akuntansi syariah. Nanti ada di kita prodi mata kuliahnya ada mata kuliah akuntansi asuransi syariah. Jadi sudah terbiasa. Saya ini pengenalan saya. Jadi, nah waktu saya kuliah itu 250.000, sekarang anak saya waktu SD, saya nggak kebayang kuliah anak saya. Dan sekarang ketika anak saya ngambil negeri, lulus dari swasta, karena ada program beasiswa 70%, ya hafal Quran. Jadi karena saya lulus SMP, muda setahun, hafal Quran setahun, kemudian setelah itu baru masuk kelas 1 lagi. Jadi sekarang harusnya sudah semester 4, ini baru semester 3, karena muda 1 tahun. Itu bayarannya uang masuk sama uang bulan per semesterannya itu berapa kali lipat. Maka kita wajib mempersiapkan hari esok ya di hari ini. Maka saya punya materi namanya manajemen keuangan keluarga sakinah. Ya. Jangan pernah menghabiskan pendapatan bulan ini untuk kebutuhan bulan ini. Ya. Pendapatan kita misalnya 25 juta, kalau saya di sini pasti besar-besar. Walaupun wajahnya punya masalah semua datang ya. Mungkin THR belum cair mungkin karena sudah udah cair harus kan THR itu. Ya. Jangan 25 juta itu apalagi sekarang mau mudik gitu ya, bagi-bagi THR ke saudara. Jangan pernah menghabiskan pendapatan bulan ini untuk kebutuhan bulan ini. Ya. Karena apa? Kita ada kebutuhan yang sudah pasti bulan depan. Walau Bapak Ibu kerja sebagai karyawan tetap di sini direksi, emang yakin bulan depan masih kita bisa gajian? Yakin kita bulan depan masih bisa kerja di sini? Belum tentu. Tapi kebutuhan sudah pasti. Maka kita wajib menyisihkan pendapatan bulan ini untuk kebutuhan di kemudian hari. Tapi kalau kita kebalik Pak ya, pendapatan 10 tahun ke depan sudah kita gadaikan untuk kebutuhan bulan ini di KPR kan ya, gitu kan? KPR kan 10 tahun 15 tahun tuh. Pendapatan ini sudah kemudian sudah kita bayarkan untuk cicilan rumah. Ya, maka bagusnya adalah sisihkan pendapatan bulan ini untuk salah satunya adalah bayar premi asuransi. Ya. Sekalipun umur kita, usia kita bisa jangan usia orang tua belum tentu sama dengan usia anak. Yang meninggal kan bisa bapak ibu duluan, saya belakangan, atau kebalikan, saya belakangan bapak ibu duluan ya, sama juga ya. Ya, jadi nggak boleh seperti itu. Tapi di asuransi syariah, ya, di asuransi syariah tadi nggak boleh tadi. Justru resiko itu ditransfer sesama kemudian polis. Dan ini konsep tol menolong tahu. Tadi bahasa Jawa bahasa kalau di saya, gitu ya. Jadi karena kumpulan itu. Baik, nah ini mungkin landasan PSK 108 atau 408 sekarang. Gitu. Kira-kira kalau di konten ini kan seperti ini ya, semua premi yang dibayarkan oleh partisipan, oleh nasabah itu diambil sebagai premium income ya, atau sebagai pendapatan di perusahaannya. Kemudian dari situ baru di fully covered termasuk di dalamnya untuk cadangan klaim ya. Kemudian tapi ada di beberapa asuransi konten yang nanti kalau surplus dana surplusnya bisa dapat juga ya.
terutama di kerugian mungkin, kalau di jiwa tidak ada ya. Atau di sekarang kesehatan pendidikan ini masuk jiwa apa umum? Asuransi kesehatan bisa ya, sekarang udah lintas ya kesehatan. Karena kalau di kesehatan hanya di kerugian kan. Kalau pendidikan Bu bisa juga. Jadi semua bisa. Oke. Oke. Nah ini yang terjadi di asuransi syariah, Bapak Ibu. Jadi pada saat peserta membayarkan kontribusinya, ya, maka di sini ada bisa dikelompokkan menjadi 3 ya premi itu. Pertama ujroh, yang kedua dana tabaru, yang ketiga investasi. Ya, yang ketiganya investasi. Tapi tidak semua unsur premi ada investasi. Terutama di general ya, di general jarang yang ada investasinya. Justru mungkin di life insurance yang paling banyak unsur investasi, hampir ada investasi. Ya. Tabungan saving juga kan, unsur saving. Oke, kemudian nanti yang dana tabaru ini, yang ujroh itu akan masuk menjadi pendapatan di perusahaan asuransi pengelolaannya. Kemudian yang dana tabaru maupun saving yaitu dikelola di dana tabaru investasi di sini. Nah, ini yang menggunakan konsep mudharabah ya antara dana tabaru dengan pengelola untuk pengelolaan investasinya. Maka ada bagi hasil. Tapi kalau cuma wakalah, dia tidak ada porsi bagi hasilnya. Nah, kemudian dana tabaru ini digabungkan dengan hasil investasi, kemudian nanti akan dibayarkan ke klaim. Nah, nanti akan muncul surplus atau defisit underwriting-nya. Ya. Baru di DSAK diatur bagaimana alokasi surplus, bagaimana alokasi defisit, gitu ya. Jadi kalau surplus sekali lagi, pertama adalah untuk penambah dana tabaru, cadangan tabaru, kemudian yang kedua dana tabaru dan peserta, yang ketiga dana tabaru peserta dan pengelola, gitu ya. Dari surplus underwriting. Ya. Oke, nah ini sudah tinggal 10 menit lagi ya. Mungkin saya tanya ini. Ini mirip masih yang sama kayak tadi ya. Nah, konsekuensinya adalah nanti di pointing gitu ya, bahwa dalam satu sistem kita punya 2 kamar gitu ya, punya 2 laporan keuangan. Ya, neracanya juga ada neraca dana pengelola, ada neraca dana peserta. Kemudian juga surplus underwriting atau laba rugi dengan tabaruk gitu ya, sama laba rugi komprehensif. Nah, ini yang sekali lagi saya di awal menyampaikan bahwa di asuransi konvensional hari ini harus seperti asuransi syariah. Ya, jadi nanti mungkin dari margin ya bahasanya kalau di PSAK 74 ya, 74 penanaman asuransi, premi yang dari unsur margin itu jadi income-nya perusahaan, kemudian ada resiko ya, unsur resiko itu menjadi pengurang nanti beban klaimnya ya, untuk membayarkan mereka. Kalaupun saya kemarin nanya-nanya ya, gimana tuh penyajiannya, apakah bisa seperti yang saya atau tidak, teman saya nggak begitu paham tuh. Kalau di kita kan punya 2 neraca, punya 2 laba rugi gitu ya. Tapi kalau di konven apakah tetap 1 gitu. Cuma untuk memastikan bahwa kalau skala itu premi jadi income gitu ya, maka yang banyak dimainin kan cadangannya, supaya bagaimana cadangannya kecil sehingga labanya besar gitu seolah-olah. Nah, padahal di situ ada risiko. Saya mungkin langsung ke terakhir aja ya. Nanti saya ada penjelasan ya. Tadi saya lagi bahwa cash basis untuk asuransi syariah konven itu accrual basis itu diatur ya. Jadi jika kontribusi mengandung unsur safety investasi, maka dalam pengakuan operasinya laku wajib prinsip cash basis. Ini aturan PSAK-nya ya. Kalau ada unsur tabungannya. Tapi kalau accrual basis hanya berlaku untuk kontribusi yang tanpa unsur saving atau investasi. Ya. Berarti kan tadi ya, mungkin untuk di kerugian biasanya kalau terjadi risiko. Ya. Kemudian
Nah, kontribusi reasa pernah diminta untuk menyusunkan SOP ya, terkait dengan apakah premi reas ini diambil dari dana tabaru atau dari dana ya? Kan reas itu ada dua ya, ada unsur ujroh sama ada unsur premi, gitu. Maunya para praktisi itu seluruh premi reas itu diambil dari dana tabaru. Kalau di konten kita ngasih bisnis, kita dapat ujroh ya, dapat komisi gitu kan, apa istilahnya? Dapat karena komisi ya, komisi reas ya. Justru di syariah kalau kita asuransi, kita yang ngasih ujroh kepada asuransinya, ya. Nah maka ujroh kepada reas itu diambil dari dana tabaru atau diambil dari dana ujrohnya pengelola. Ada dua konsekuensi. Fatwa ini nggak ngatur di sininya nih fatwa. Ya, PSK juga nggak ngatur. Kalau dana ujroh untuk reas diambil dari dana tabaru, maka kesehatan asuransinya akan kecil karena ujroh diambil mengenai dana tabarunya, gitu ya. Tapi kalau harusnya ujroh reas itu diambil dari dana ujrohnya pengelola, gitu ya. Jadi dibagi dulu ya, jangan resikonya di sharing gitu ya, tapi ujrohnya diambil di depan semua oleh perusahaan pengelolanya. Jadi harusnya dana tabaru hanya diambil untuk premi tabarunya, untuk premi resikonya gitu ya, di reas. Tapi ujroh untuk reasnya, komisi buat reasnya diambil dari ujrohnya pengelola. Ya, nah itu silakan tuh direksinya yang menentukan kebijakan ini. Termasuk tadi wakalahnya ini all-in atau wakalah kecuali pengelolaan investasi. Maka kalau wakalah all-in berarti kan tidak ada bagi hasil dan investasinya juga wakalah hanya mengelola, tidak ada porsi. Tapi wakalah pengecualian uang investasi maka investasinya akannya mudorot. Jadi yang punya konsekuensi. Nah termasuk tadi komisi reasnya. Walaupun yang reasnya tidak perlu muncul di polis gitu ya. Itu urusannya perusahaan gitu ya. Cuma nanti ambil dana ujroh untuk reas itu diambilkan dari tabaru atau dari ujrohnya pengelola. Kontribusi asuransi porsi ujroh menjadi beban dana perusahaan itu ya. Kontribusi reas porsi tabaru menjadi beban dana tabaru ya, peserta dan menjadi kewajiban dana tabaru kepada reasuransi jika belum dibayarkan. Kontribusi reas porsi ujroh menjadi beban dana perusahaan dan menjadi kewajiban dana perusahaan kepada reasuransi. Nah ini kalau di PSK yang revisi ini sudah diatur seperti ini. Ya, jadi untuk preminya diambil dari dana tabaru, tapi ujroh diambil dari dana pengelola. Kalau di konven reas tidak dipisahkan antara porsi tabaru ujroh, itu menjadi beban perusahaan asuransi karena preminya juga semua ada di perusahaan. Ya baik komisinya mau malah dapat ya, malah kalau itu dapat komisi reas ya dari pihak reas. Ya. Kontribusi yang diterima dikelola dengan akad tabaru dan wakalah di ujroh, ya, surplus dari dana tabaru dibagi menjadi cadangan dan tabaru sebagian ini yang tadi ya. Jadi kontribusi peserta yang bilang sesuai dengan RKS 17 ya, atau PSK 74 pada asuransi. Jadi komponen kontribusi peserta itu ada komponen risiko, ada komponen ujroh. Nah, kalau di konten komponen risiko sama margin, ya margin keuntungan perusahaan. Yang tabaru menjadi dana tabaru kolektif, kepemilikan secara umum, kemudian yang ujroh itu menjadi kepemilikan dana perusahaan. Nah, ini yang mungkin termasuk revisian di 109 ya, atau 109. Waktu yang awal kita tidak mengatur tentang kontrak jangka pendek sama jangka panjang, gitu ya. Itu yang mungkin akhirnya saya mendampingi beberapa perusahaan asuransi, kalau spin off itu lebih memilih pendirian baru dibanding mengakuisisi. Nanti saya sedang pendampingan juga. Pilihannya adalah kalau Bapak Ibu mendirikan PT baru yang lamanya diproses perizinannya, karena itu 100% sama Bapak Ibu seperti mendirikan perusahaan asuransi baru persis, bahkan plus
nanti ada kewajiban waktu mengalihkan portofolio dari UPUS ke PT barunya. Kalau bikin asuransi cadangan baru kan nggak ada acara itu gitu ya. Tapi waktu pendirian PT barunya itu sama seperti mendirikan asuransi syariah baru. Bahkan plusnya adalah nanti setelah PT-nya berdiri memperoleh izin, ada proses peralihan portofolio sebelum ditutup UPUS-nya atau dikembalikan izinnya. Bahasanya kalau bahasa kita bukan ditutup ya UPUS, kalau spin off. Kalau itu bermasalah gitu biasanya. Nah, tapi kalau spin off, UPUS-nya nanti dikembalikan izinnya ke OJK. Nah, setelah nanti di audit dulu nih, cut off di audit untuk dialihkan. Setelah di audit nanti meminta izin persetujuan dari OJK hasil auditnya. Kemudian ada tentu setelah PT barunya keluar izinnya ya, sudah dapat izinnya. Nah, proses peralihannya cepat ya, dari UPUS ke PT-nya. Yang lama adalah proses pendiriannya. Maka akhirnya pilihannya banyak yang ada yang akuisisi asuransi lain ya, supaya ngambil izinnya lebih cepat, bisnisnya udah langsung jalan gitu ya. Izin sudah ada, tinggal alihkan portofolio ya. Tapi masalahnya adalah mengambil akuisisi asuransi yang sudah ada, yang sudah punya izin, banyak pendapatannya sudah dapat hari ini, barunya minus, klaimnya ke depan masih berjumlah gitu. Beda kalau bank ya, akuisisi bank simple, sederhana. Berapa DPK-nya, berapa pembiayaannya ya, pembiayaan masih bisa dilanjuti. Tapi ini yang repot, kalau kita kan kalau di akuisisi biasanya bisnisnya nggak bagus gitu ya. Salah satu PT nggak bagus, cadangan barunya kecil ya. Nah, saya nggak tahu tuh prosesnya seperti apa tuh kalau minus lupa ya. Berarti kan kita sudah terbebani dengan kewajiban di masa yang akan datang. Di SIMAS sudah ada ini rencananya mendirikan PT baru atau akuisisi hasil kajian mendirikan baru ya. Nah, itu lebih cuma pakai time waktunya aja yang agak lama ya waktu proses izin baru. Karena ini DPS-nya juga di fit dan proper ulang ya DPS-nya. Direksi komisarnya juga sudah tamat semua, akan di fit dan proper ulang. Belum tentu lulus juga di sana, ini jadi lama tuh prosesnya. Sekalipun DPS-nya yang sudah ada diurus sekarang ya, karena DPS itu maaf ada track recordnya sekarang. Kalau DPS Bapak Ibu tidak pernah bikin laporan, kehadirannya hanya rapat saja, nah itu di sana mengabalkan lulus lagi karena sudah banyak aduan dari direksi. Nah, komisaris direksi juga sama sekarang nih gitu ya. Maka kalau ada dari UPUS yang maju direksi, portofolio dilihat. Kan kemarin kita mendampingi salah satu asuransi umum ya, di mana portofolio sama kinerja UPUS-nya itu hancur-hancuran. Akhirnya OJK itu memang sudah suruh hidup aja lah, ya tidak jadi nggak merekomendasi untuk spin off. Masih didampingi hidup aja udah nggak sanggup juga, apalagi berdiri sendiri. Maka portofolio itu yang menentukan dia. Yang sekali tadi ya, apa bedanya ya yang jangka pendek jangka panjang, bahwa pendapatan atau baru seluruh periode akan selama periode akan. Jadi misalnya asuransi pendidikan ya, misalnya hanya SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu. Itu berarti kategorinya jangka panjang. Tapi kalau mungkin yang jangka pendek itu lebih banyak di general ya, karena ini kan per 1 tahun. Waktu itu saya mahasiswa kita asuransi. Kenapa Bu? Ada juga ya, setahun. Ya waktu itu saya mahasiswa baru kita itu kan diasuransikan, asuransinya PK, personal accident ya. Di waktu kecelakaan anak-anak daerah itu di kapal asuransi. Nah, mahasiswa kita pungut di awal sekaligus. Tapi ada beberapa asuransi yang nggak mau tuh dibayarkan preminya. Kita kan premi selama 4 tahun kuliah sarjana dipungut di awal, kemudian disetorkan ke asuransi. Ada asuransi yang nggak mau terima, maunya per tahun aja. Ini kan totalnya jangka pendek. Tapi sekarang ada juga asuransi yang mau menerima pembayaran premi untuk 4 tahun dan dibayarkan di awal. Nah, ini pembagiannya di sini. Jadi walaupun ya peserta diambil sebagai pendapatan dan taruh saja ke Tempo, pembayarannya sekaligus ya, kontraknya jangka panjang. Ya,
Biaya akuisisi diakui sebagai beban interest pola selaras dengan pengakuan ujro secara gradual dan selama masa akan. Nah ini harus hati-hati. Kami dapat di multi-finance. Multi-finance itu dapat komisi dari asuransi. Misalnya motor tenor pembiayaannya 3 tahun gitu ya, dapat komisi dari preminya ya, preminya nasabah untuk asuransi. Itu di multi-finance yang walaupun cuma 10.000 itu wajib diproporsikan selama masa tenor pendapatan komisinya. Jadi kalau dulu kan pendapatan saja semua kan ada income komprehensif. Tapi kalau sekarang wajib diakui sesuai dengan masa tenornya komisi asuransi. Apalagi di asuransi ya gitu, di asuransi itu sesuai dengan termin kontrak pemilikan. Oke. Nah, investasi peserta itu bisa menggunakan akad mudharabah mustarokah sama wakal. Apa akad mudharabah mustarokah? Mudharabah yang disirkahkan ya, jadi berbarengan. Kalau mudharabah kan dana pesertanya dikumpul terpisah gitu ya. Tapi kalau mudharabah mustarokah, dana pengelola juga diinvestasikan pada objek yang sama gitu ya, maka itu akadnya sirkah ya. Nah kemudian nanti pihak pengelola akan dapat 2 keuntungan. Pertama, keuntungan dari porsi dananya, dana pengelola. Kemudian yang kedua, porsi dana peserta dinisbahkan bagi hasil, tidak diproporsionalkan dulu. Itu namanya mudharabah mustarokah. Tapi kalau porsinya dipisah nih antara investasi dana baru dengan dana pengelola, nah itu berarti mudharabah murni, ya mudharabah murni. Tapi kalau mustarokah ada disirkahkan dulu penggabungan investasi. Kalau wakalah tadi hanya mewakili peserta untuk mengelola, walaupun sekarang ada di fatwa wakalah bil ujroh gitu ya, dapat ujroh, tapi bukan bagi hasil. Misalnya 10% buat ujroh pengelolaannya. Kira-kira. Baik, ini ilustrasi berapa? Dari hasil ya, dari hasil yang diperoleh, bukan dari nilai investasinya. Biasanya, kalau dia mengambil ujroh. Tapi salahnya kalau ujroh Pak, beda dengan obligasi ya, tidak boleh tergantung dari nilai nominal investasinya, tidak boleh tergantung kepada jumlah tenor investasinya, dia harus fix ya. Seperti di teman-teman perbankan, kalau ada produk talangan haji ya, namanya kalau umroh itu traveling ya bisnis, akan tabaruk, akan bisnis, boleh pakai ujroh multi jasa. Tapi kalau talangan haji, bank itu hanya boleh ngambil ujroh yang tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pembiayaan, yang tidak boleh dikaitkan dengan tenor pembiayaan. Itu namanya wakalah bil ujroh. Ujrohnya fix sebagai operasional gitu kan, Oke. Di bawah mungkin ada beberapa contoh ya, yang sekali lagi mungkin Bapak Ibu ini full asuransi saja Bu ya Bapak Ibu. Nah ini mungkin yang ada jenis laporan sebagai penutup laporan keuangan asuransi syariah. Bapak Ibu bisa lihat di standar akuntansi keuangan 101 ya, di penyajian laporan keuangan syariah ya, khusus untuk laporan keuangan. Jadi ada laporan dosis keuangan neracanya, ada laporan surplus defisit dan neta baru, ada laporan laba rugi komprehensif ya, ini yang perusahaan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Nah satu lagi ini kewajiban khusus di syariah, ya biasanya ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat ya, jadi biasanya dari premi atau dari surplus dari laba perusahaan atau dari karyawan perusahaan, laporan sumber penggunaan dana kebajikan. Nah sekarang bahasanya ini mungkin kalau di fatwanya dulu dana non halal, kalau sekarang dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, seperti dari denda atau yang dari hasil investasi yang tidak sesuai dengan syariah, itu masuk ke dana kebajikan. Dan laporan catatan laporan kas. Ini sudah ada contoh-contoh format laporan keuangan versi 108 atau 406. Baik, karena waktunya sudah habis, ini sebagai pengantar saja. Jadi nanti mungkin mudah-mudahan bisa ketemu di lain waktu ya Bu Dewi, pada saat kita mungkin menuju spin off ya,
dengan tim teknis ya mungkin yang bisa ada juga. Atau ada satu pertanyaan kalau boleh, kalau tidak ada saya bisa. Ya betul. Seperti RKS 17 gitu ya. Kita kalau yang sekarang ini kan PSAK itu transaction base ya, bukan entity base. Jadi IFRS itu untuk asuransi secara keseluruhan. Tapi yang diatur khusus maka kita wajib disetujui. Ya keluar dari IFRS ya ke 108 kita sepenuhnya. Ya karena IFRS itu ini juga sudah dikonvergensi. Itu IFRS belum dikonvergensi. Yang sudah dikonvergensi PSAK 74 kita untuk asuransi konvensional. Ya. Nah, asuransi syariah penyajiannya pakai 101 itu juga sudah konvergensi mengikuti. Yang belum ini pencadangan syariah aja yang baru akan keluar 113 nanti pencadangan syariah untuk pembiayaan murah untuk pasif murah. Nah, kalau yang asuransi syariah sepenuhnya ke 108 yang sekarang nomornya sudah berubah 408. Isinya nggak berubah ya, hanya nomor saja. Dulu dari 101 blok sekarang jadi dari 400. Maka 101 jadi 401, 108 jadi 408. Perbedaannya justru dia dengan IFRS Bu, itu sudah IFRS ya kalau menurut kita ikut menyesuaikan dengan 108 di asuransi syariah karena memisahkan antara ujroh atau margin dengan resiko. Cuma saya nggak tahu penyajiannya punya laporan kesini nggak Pak antara pendapatan marginnya dengan dana cadangan klaimnya gitu. Kalau di saya dipisah ya, jadi antara dana peserta dengan dana perusahaan. Nah, saya kurang tahu pada saya cari referensi di 74 juga tidak ada contoh penyajiannya saya nggak dapatkan, hanya membahas tentang tadi aja pemisahan pendapatan premi. Ya Bu, dan iya. Misalnya. Kalau apa tuh tanah khusus dulu? Jadi kalau produk seperti ini, Indoman baru produk seri. Ya. Oke. Mirip dengan yang wakaf asuransi bukan Pak ya? Beda. Oke. investasi dana investasi kan sekarang ada tiga. Kalau yang 5G maksudnya kan Investasi. kalau yang punya pengelolaan perusahaan dana pengelolaan. Kalau yang Dana peserta. dana peserta nah, sekarang ada posisinya itu ya apakah dia harus bikin Sendiri. orang tersendiri nerapanya. Kalau di apa namanya di sementara ya di aturan di PSAK hanya mencakup dua itu aja bentuk misahannya. Ya, karena kalau nanti yang setting gitu ya itu kan adanya di dana peserta, dana pengelola ya sebagai liabilitas nanti itunya kan bukan milik bukan karena milik peserta kan bukan milik perusahaan yang pokoknya ya. Nah, itu adanya di dana pengelolanya peserta hanya dana tabarus saja. Ada, kalau kita dibedakan unsurnya di preminya saja sih. Premi ujroh, premi tabarus sama saving apa itu. Nah saving adanya di neraca pengelola. Ya. Tapi di syariah tidak di antara liabilitas sama tidak masuk ke liabilitas atau ekuitas, adanya di investasi tidak terikat antara liabilitas dengan ekuitas. Itu namanya dana menggunakan akal. Sama seperti di bank syariah kalau deposito sama giro, kalau giro ada di liabilitas,
Tapi kalau deposito akad yang mudharabah itu adanya di dana investasi terikat. Tidak bisa diakui di ekuitas, tidak bisa diakui di liabilitas. Nah, investasi tidak terikat memang. Nanti neracanya pengelola. Maksud saya ini di sini ada. Saya baru ini aset dan ini ya, ada di dana peserta, dana sertifikat temporer itu yang kategorinya investasi di situ ya, nilai investasi yang ada di perusahaan. Neracanya di neraca perusahaan asuransinya. Jadi hanya 2 kategori saja kalau di sini. Berapa? Ada investasi. Baru tapi milik peserta itu ya. Peserta selain diri. Nah, aku orang teknis mungkin ya. Orang teknis. Contoh produknya apa sih Pak? Contoh produknya? Sekarang yang terbaru itu ada itu kalau di bank itu ceweknya beda, ke swap di deposit gitu. Jadi itu pokok depositonya diwakafkan temporer sampai dengan jatuh tempo, kemudian setelah itu baik, dia sudah di sini ya. Berikutnya kita nanti boleh ada email WA saya di situ kalau Bapak Ibu terkait dengan akuntansi. Mungkin nanti ke Pak Tejo boleh yang terkait dengan dia secara standar aplikasi kita sebut. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya bisa hadir silaturahmi. Sudah lama sekali ya Bu. Jauh kali sama ini nggak bisa ketemu lagi, mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di PT Asuransi Sinar Jiwa Syariah Umum apa sudah asuransi syariah gitu ya, full flat. Baik, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.